wis gede, cepet mulai. Mbak wis tuwek karo motoe gak ketok. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Assalamualaikum. Sejak ia berumur 2 tahun, ayah dan ibunya berpisah dan pergi meninggalkan dirinya. Tinggal bersama kakek dan neneknya tak lantas membuat hidup Wahyu menjadi jauh lebih baik. Assalamualaikum. Kondisi perekonomian keluarga Rupiah, sang nenek, sangatlah jauh dari kata cukup. Ini bantu mak, boleh potong pohon dari lumut. Iya, Mak. Apalagi Poniman, sang kakek, sudah tidak bisa bekerja. Penyakit katarak yang dideritanya sejak 7 tahun lalu kini telah merenggut kedua penglihatannya. Keadaan hidup seperti ini memang harus Wahyu terima. Mau tidak mau di usia belianya, Wahyu sudah harus bisa membantu neneknya mencari nafkah keluarga. Sebab hanya sang neneklah yang kini menjadi tumpuan hidup keluarga. Mantu Mbah susah sakno, ditinggal ayah, nyambut tak pulang-pulang. Wahyu yang kini duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini harus bisa membagi waktunya. Setiap pulang sekolah, ia bergegas mencari lumut tanah dan dedaunan lain yang dibutuhkan sang nenek untuk membuat jajanan urap. Tanaman khusus bahan urap yang dicari Wahyu adalah lumut tanah. Tanaman ini merupakan sejenis lumut yang hanya hidup di daerah lembab. Keberadaan lumut tanah yang melimpah membuat Wahyu selalu mudah untuk mencarinya. Terlebih lagi lumut jenis ini memiliki pertumbuhan yang cepat. Hampir setiap hari pula bocah lelaki ini bisa memanennya. Lagi pula tidak banyak orang yang mencari dan menggunakannya seperti Wahyu dan sang nenek. Untuk mengambil lumut tanah memiliki cara yang berbeda. Jika tanahnya basah akibat hujan seperti ini, tampak begitu mudah untuk mengambilnya. Berbeda jika keadaan tanah sedang kering. Aku nak sing garing, iku kain joko arit, cek sosoki, cek ben lemah hilang. Biasanya Wahyu mengambil lumut tanah tidak dalam jumlah yang begitu banyak, hanya cukup untuk kebutuhan jualan hari ini saja. Selain lumut, sayuran lain yang biasa digunakan adalah daun singkong. Dan untuk mencari daun singkong tidaklah sulit. Tanaman ketela ini banyak ditemukan tak jauh dari tempat Wahyu mencari lumut. Tanaman singkong ini bukanlah milik keluarga Wahyu. Namun biasanya, warga desa sekitar tidak mempermasalahkan siapapun untuk memanfaatkan daun-daun singkong dari kebunnya. Lumut tanah tidak bisa langsung diolah begitu saja. Banyaknya tanah serta kotoran yang menempel membuat lumut harus dicuci berulang kali dengan air mengalir hingga bersih. Setelah dicuci sampai bersih, lumut masih harus dijemur. Penjemuran ini berguna untuk mengurangi kadar air yang ada pada lumut. Biasanya butuh waktu 1 hari hingga lumut benar-benar bisa digunakan untuk penganan. Maka pencarian lumut hari ini biasa Wahyu gunakan untuk esok harinya. Iki mak lumute karo daun singkong. Sewaktu Wahyu masih balita, Wahyu masih bisa tinggal di rumah milik kakek neneknya sendiri. Akan tetapi musibah yang silih berganti membuat pasangan tua ini terpaksa menjual rumah untuk membayar hutang anak-anaknya.
Beruntungnya Tuhan selalu menghadirkan kebaikan di setiap ujian yang diberikan. Kesulitan hidup yang dihadapi Wahyu dan keluarganya rupanya telah menarik simpati salah seorang tetangga. Atas kebaikannya pula, hingga kini keluarga Poniman dan Rapia bisa memiliki tempat berteduh. Manggone pinggir embung mriki disade karo bapak kula. Lah kula disukani katut sisan. Katut kadol ngoten disukani ya terus tok. Kula bagi ambek anak-anak itu. Dadi kula niku pun ketelasan ya nyusup sak ono ing ngene. Kayak dalan wetane omah niku metune mrono. Rumah yang Wahyu tempati saat ini merupakan sepetak tanah yang berada di samping rumah Suliati sang tetangga. Biasa akan Mbak, boleh kan buat nggak tahu mau itu. Kamu bayar utang Mbak anak. Untuk membuat urap sayur, Rupiah hanya bermodalkan kelapa serta bumbu dapur. Semua sayuran pun hanya perlu direbus saja. Perebusan daun singkong dan pepaya hingga matang membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Sedangkan untuk lumut tanah, hanya butuh waktu relatif lebih cepat untuk merebusnya. Setelah semua sayuran sudah direbus, tidak bisa langsung diberi bumbu begitu saja. Daun-daunan ini masih perlu dicuci terlebih dulu. Gak pahit nah, gak sepet. Sing godhong pohon memang sepet nek gak dumbar sih. Godhong kates iku ya pahit nek gak dumbar. Masih lumute nek gak dumbar ya ngeres. Untuk membuat urap, bumbu yang digunakan Rapia pun bermacam-macam, termasuk beberapa jenis rempah. Awalnya semua bumbu dihaluskan menjadi satu dan setelah halus, bumbu ditumis hingga matang. Ditandai dengan terciumnya aroma khas dan tumisan menjadi sedikit berminyak. Parutan kelapa kemudian ditambahkan ke dalam tumisan bumbu dan diaduk hingga merata. Mengandalkan urap sebagai penghasilan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam. Rupiah pun memutuskan membuat minuman segar sebagai tambahan penghasilannya. Berkat pembelajaran dari para tetangga, Rupiah bisa membuat minuman es dawet. Bahan yang diperlukan adalah tepung beras, garam, serta bubuk kapur yang dilarutkan. Semua bahan dicampur dan diaduk menjadi satu. Kemudian adonan ini dimasak hingga mengental. Untuk menjaga kekentalannya, adonan terus diaduk sambil diberikan air sedikit demi sedikit. Pengadukan juga berguna agar adonan tidak hangus di bagian bawah. Setelah diperoleh kekentalan yang tepat, adonan harus segera dicetak dalam keadaan panas. Jika terlalu lama, dawet akan dingin dan mengental, sehingga tak bisa dicetak. Dawet umumnya berbentuk panjang-panjang, namun dawet yang dibuat Rupiah ini tidak beraturan. Hal ini karena Rupiah hanya memakai cetakan seadanya, terbuat dari bambu yang ia bentuk sendiri. Di bagian bawah cetakan, ada wadah yang berisi air. Air ini berguna untuk mendinginkan sekaligus pula menjaga agar dawet tidak lengket satu sama lain setelah tercetak. Untuk membuat kuahnya tidak terlalu sulit. Bahan yang diperlukan adalah santan, gula merah, serta daun pandan sebagai penambah cita rasa dan aroma. Yuk. Yang bawah ini. Mbah, ada jalan dawet sih, Mbah. Ya, di tengah. Nah, ya. Nah. Lantaran tidak memiliki mesin pendingin, sebelum mulai berjualan, Wahyu terlebih dulu membeli es batu di warung. Batu es ini nantinya untuk menyajikan es dawet.
Rupiah menyerukan dagangannya terdengar akrab oleh penduduk desa Bakingan, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Wahyu serta sang nenek hanya menjajakan urap dan es dawet di sekitar desa tempat mereka tinggal saja. Karena sudah banyak tetangga yang menggemari dan menjadi langganan tetap mereka. Selain karena rasanya yang enak, Rupiah tidak mematok harga yang tinggi pada urap dan es dawetnya. Urap dihargai Rp2.000 per bungkus, sedangkan es dawetnya dihargai Rp1.000. Di desanya baru Wahyu dan Rupiah lah yang menjual urap lumut. Selain karena rasanya seperti sayuran biasa, lumut tanah juga banyak mengandung manfaat bagi tubuh manusia. Seperti dapat dijadikan obat untuk penyakit hati, hipertensi, dan lain sebagainya. Di kandhane niku mbakku lebih tasik uripe. Iki kena dipangan nah. Dolen niki sak kilo 3.000 ngoten. Boten kula dodol urap-urap kula dodol ngeten niki kilonan ngoten lho. Sakniki kok numune ketebian nang sepanjang mriku nggih kula dodol mawon. Dengan Wahyu dan sang nenek tidak selalu habis terjual. Seringkali ada saja urap dan es dawet yang tersisa. Apalagi sang nenek sudah tidak bisa membawa bawaan yang begitu berat. Kondisi tubuhnya yang semakin rentah membuat fisiknya semakin lemah. Rupiah menderita sakit asam urat. Begitu pula dengan mata sebelah kirinya. Penglihatannya pun sudah mulai terganggu. Mbah, matai lara sakno kecapean. Jualan terus sampai kadang-kadang jam Bocah yang seharusnya bisa menikmati masa mudanya ini harus disibukkan dengan nafkah keluarganya. Jika memang ada salah waktu, biasanya ia memanfaatkan untuk memuaskan hatinya. Mainan tradisional yang biasa Wahyu buat, salah satunya adalah layang-layang. Mainan ini lebih sering ia buat lantaran banyak dari teman-temannya yang minta untuk dibuatkan. Berkat belajar dari beberapa temannya, Wahyu paham betul cara membuat layangan. Bagi Wahyu, membuat layangan tidak terlalu rumit. Bahkan, ia mengerti bagaimana cara melenturkan bambu yang menjadi tulang layangan, agar layangan kuat saat diterpa angin nanti. ditipiskan lalu diikat dengan lalu habis itu ditempelkan kertas digunting, dilem, lalu dibuat kenggangan langsung diumbulkan. Wahyu sudah menganggap sang kakek seperti ayahnya sendiri, karena sang kakeklah yang berjuang mencurahkan segala kasih sayang ke Wahyu. Aku lali karo wajahe bapak karo ibu. Saya kecil aku ditinggal karo ibu. Ayo, kalau mau apa? Kini Poniman sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima takdir hidup yang Tuhan berikan. Dari dulu penglihatan Poniman memang sudah memburuk, maka ia dibantu dengan kacamata untuk melihat. Meski saat ini ia benar-benar tidak dapat melihat, ia masih terbiasa dengan keberadaan kacamata di wajahnya. Poniman sadar kini yang berjuang mencukupi kebutuhan hidup adalah sang istri. Bahkan Wahyu, cucu kesayangannya pun turut membantu. Ia tak ingin menambah beban istri serta cucunya dengan tidak melakukan apa-apa. Karena anak jalan gak bisa ditonton, kasihan. Tidur terus karena gak bisa melihat, matanya sakit. Ingin sekali rasanya Poniman bisa melihat lagi hingga dapat bekerja kembali dan tidak merepotkan istri serta cucunya. Apa daya, sejak awal mulai terganggu penglihatannya pun,
Poniman tidak pernah bisa berobat lantaran terbentur biaya. Melihat kondisi ini seakan menggambarkan kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera. Seumur hidup bekerja hanya bisa mengisi kebutuhan perut semata. Memiliki 2 orang anak tak berarti membuat hidup Rupiah dan Poniman menjadi lebih baik. Anak-anak mereka yang sudah memiliki kehidupan masing-masing seakan tak mau tahu lagi akan kondisi orang tuanya. Peliknya kehidupan yang Wahyu alami bersama kakek dan neneknya seakan menambah beban bagi dirinya. Wahyu yang masih kecil hanya bisa mencari pelarian dengan bermain. Paling tidak dengan bermain seperti ini, sedikit banyak bisa membuatnya lupa bahwa ia sangat butuh rangkulan dari kedua orang tua. Aku pengen kayak teman-teman punya ayah dan ibu. Aku ikut dengan karo bapak. Muka-muka mulai sehat, gak apa-apa, waras. Aku kangen karo bapak lalu ibu. Wahyu dalam sehari tak lantas membuat dirinya lupa akan kewajibannya dalam beribadah. Selain pelajaran di sekolah serta pelajaran hidup yang sudah ia dapat setiap harinya, Wahyu juga mengemban ilmu agama di sebuah pengajian yang tak jauh dari rumahnya. Wahyu tetap berusaha untuk menjadi anak yang baik, demi membalas semua budi baik kakek serta nenek yang sudah merawatnya, dan mendoakan kedua orang tuanya yang tak pernah ada kabarnya. Aku ikut dengan karo bapak. Muka-muka mulai sehat, gak apa-apa, waras. Aku kangen karo bapak lalu ibu. Biasanya Wahyu selalu diberikan uang jajan oleh sang nenek, tetapi ia selalu berusaha menyisihkan separuh uang jajannya untuk ditabung di rumah. Menabung di rumah seperti ini sudah ia lakukan sejak kelas 2 SD. Tabungannya ini sedikitnya sudah membantu untuk kebutuhan sekolah ataupun yang lainnya. Paling tidak, jika ia memerlukan atau menginginkan sesuatu, tidak begitu merepotkan sang nenek. Aku duwe celengan, tak kayak dewe, wis akeh dilumpuhno. Dikatuku sepeda, digawe sekolah. Sisai gawe sanggup sekolah, digawe rumah. Sakit ayu celengan. Gak ngerti. Mangan lah. Iya. Di usianya yang sudah menginjak setengah abad, sebetulnya sudah membuat Rupiah merasa lelah. Apalagi jika harus merawat seorang cucu yang masih kecil. Rupiah hanya merasa khawatir akan masa depan Wahyu bila kakek ataupun neneknya harus memenuhi panggilan Tuhan. Ibu bapaknya ini cuma Doakan. Ini betul sepeda. bapak mana-mana bapak. Jangan betul Allah. Ya Allah, kelak murid dia. Kini bocah yang bercita-cita ingin menjadi polisi ini hanya bisa menjalani hari-harinya seperti biasa, Ada sepeda. membantu kakek nenek serta mengejar impian masa depan. Wahyu hanya bisa berharap Tuhan selalu mendengar doanya. Selain mewujudkan impian, juga selalu menyampaikan rasa rindunya kepada ayah dan ibu. Wahyu hanya ingin memberi sebuah pembuktian bahwa dirinya bisa membawa sebuah kesuksesan kepada orang tua dan juga kepada kakek neneknya. Cita-citaku polisi. Aku semangat terus mengejar cita-citaku sampai sukses. Sampai membanggakan ayah dan ibu dan mbah. Resiku ya pahit, nek gak domba. Masih lumutan nek gak domba yang ngeres. Untuk membuat urap, bumbu yang digunakan Rupiah pun bermacam-macam, termasuk beberapa jenis rempah. Awalnya semua bumbu dihaluskan menjadi satu dan setelah halus, bumbu ditumis hingga matang. Ditandai dengan terciumnya aroma khas dan tumisan menjadi sedikit berminyak.
Santan kelapa kemudian ditambahkan ke dalam tumisan bumbu dan diaduk hingga merata. Mengandalkan urap sebagai penghasilan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam. Rupiah pun memutuskan membuat minuman segar sebagai tambahan penghasilannya. Berkat pembelajaran dari para tetangga, Rupiah bisa membuat minuman es dawet. Bahan yang diperlukan adalah tepung beras, garam, serta bubuk kapur yang dilarutkan. Semua bahan dicampur dan diaduk menjadi satu. Kemudian adonan ini dimasak hingga mengental. Untuk menjaga kekentalannya, adonan terus diaduk sambil diberikan air sedikit demi sedikit. Pengadukan juga berguna agar adonan tidak hangus di bagian bawah. Setelah diperoleh kekentalan yang tepat, adonan harus segera dicetak dalam keadaan panas. Jika terlalu lama, dawet akan dingin dan mengental sehingga tak bisa dicetak. Dawet umumnya berbentuk panjang-panjang. Namun dawet yang dibuat Rupiah ini tidak beraturan. Hal ini karena Rupiah hanya memakai cetakan seadanya, terbuat dari bambu yang ia bentuk sendiri. Di bagian bawah cetakan, ada wadah yang berisi air. Air ini berguna untuk mendinginkan sekaligus pula menjaga agar dawet tidak lengket satu sama lain setelah tercetak. Untuk membuat kuahnya tidak terlalu sulit. Bahan yang diperlukan adalah santan, gula merah, serta daun pandan sebagai penambah cita rasa dan aroma. Bah, ada jalan dawet sih, Bah. Ya, di tengah. Ya. Nah, Lantaran tidak memiliki mesin pendingin, sebelum mulai berjualan, Wahyu terlebih dulu membeli es batu di warung. Batu es ini nantinya untuk menyajikan es dawet. Pura-pura. Suara lantang Rupiah menyerukan dagangannya, terdengar akrab oleh penduduk desa Bakingan, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Wahyu serta sang nenek hanya menjajakan urap dan es dawet di sekitar desa. Ayah ibu, aku wis gede, cepet mulai. Mbak wis tuwek karo motoe gak ketok. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Assalamualaikum. Sejak ia berumur 2 tahun, ayah dan ibunya berpisah dan pergi meninggalkan dirinya. Tinggal bersama kakek dan neneknya tak lantas membuat hidup Wahyu menjadi jauh lebih baik. Assalamualaikum. Kondisi perekonomian keluarga Rupiah, sang nenek, sangatlah jauh dari kata cukup. Ini bantu mak. Kalau potong pohon, baru lumut. Iya, Mak. Apalagi Poniman, sang kakek, sudah tidak bisa bekerja. Penyakit katarak yang dideritanya sejak 7 tahun lalu kini telah merenggut kedua penglihatannya. Keadaan hidup seperti ini memang harus Wahyu terima. Mau tidak mau, di usia belianya, Wahyu sudah harus bisa membantu neneknya mencari nafkah keluarga. Sebab hanya sang neneklah yang kini menjadi tumpuan hidup keluarga. Mantu Mbah susah sakno, ditinggal ayah, nyambut tak pulang-pulang. Wahyu yang kini duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini harus bisa membagi waktunya. Setiap pulang sekolah,
ia bergegas mencari lumut tanah dan dedaunan lain yang dibutuhkan sang nenek untuk membuat jajanan urap. Tanaman khusus bahan urap yang dicari Wahyu adalah lumut tanah. Tanaman ini merupakan sejenis lumut yang hanya hidup di daerah lembab. Keberadaan lumut tanah yang melimpah membuat Wahyu selalu mudah untuk mencarinya. Terlebih lagi lumut jenis ini memiliki pertumbuhan yang cepat. Hampir setiap hari pula bocah lelaki ini bisa memanennya. Lagi pula tidak banyak orang yang mencari dan menggunakannya seperti Wahyu dan sang nenek. Untuk mengambil lumut tanah memiliki cara yang berbeda. Jika tanahnya basah akibat hujan seperti ini, tampak begitu mudah untuk mengambilnya. Berbeda jika keadaan tanah sedang kering. Aku nak sing garing iku kain joko arit cek sosoki cek ben lemah hilang. Biasanya Wahyu mengambil lumut tanah tidak dalam jumlah yang begitu banyak, hanya cukup untuk kebutuhan jualan hari ini saja. Ayo, kalau mau datang. Kini Poniman sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima takdir hidup yang Tuhan berikan. Dari dulu penglihatan Poniman memang sudah memburuk, maka ia dibantu dengan kacamata untuk melihat. Meski saat ini ia benar-benar tidak dapat melihat, ia masih terbiasa dengan keberadaan kacamata di wajahnya. Poniman sadar kini yang berjuang mencukupi kebutuhan hidup adalah sang istri. Bahkan Wahyu, cucu kesayangannya pun turut membantu. Ia tak ingin menambah beban istri serta cucunya dengan tidak melakukan apa-apa. Karena nak jalan gak bisa ditonton, kasihan. Tidur terus karena gak bisa melihat, matanya sakit. Ingin sekali rasanya Poniman bisa melihat lagi hingga dapat bekerja kembali dan tidak merepotkan istri serta cucunya. Apa daya, sejak awal mulai terganggu penglihatannya pun, Poniman tidak pernah bisa berobat lantaran terbentur biaya. Melihat kondisi ini seakan menggambarkan kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera. Seumur hidup bekerja hanya bisa mengisi kebutuhan perut semata. Memiliki 2 orang anak tak berarti membuat hidup Rupiah dan Poniman menjadi lebih baik. Anak-anak mereka yang sudah memiliki kehidupan masing-masing seakan tak mau tahu lagi akan kondisi orang tuanya. Peliknya kehidupan yang Wahyu alami bersama kakek dan neneknya seakan menambah beban bagi dirinya. Wahyu yang masih kecil hanya bisa mencari pelarian dengan bermain. Paling tidak dengan bermain seperti ini, sedikit banyak bisa membuatnya lupa bahwa ia sangat butuh rangkulan dari kedua orang tua. Aku pengen kayak teman-teman punya ayah dan ibu. Aku ikut dengan karo bapak. Muka-muka mulai sehat, gak apa-apa, waras. Aku kangen karo bapak lalu ibu. Wahyu dalam sehari tak lantas membuat dirinya lupa akan kewajibannya dalam beribadah. Selain pelajaran di sekolah serta pelajaran hidup yang sudah ia dapat setiap harinya, Wahyu juga mengemban ilmu agama di sebuah pengajian yang tak jauh dari rumahnya. Wahyu tetap berusaha untuk menjadi anak yang baik, demi membalas semua budi baik kakek serta nenek yang sudah merawatnya, dan mendoakan kedua orang tuanya yang tak pernah ada kabarnya. Aku ikut dengan karo bapak. Muka-muka mulai sehat, gak apa-apa, waras. Aku kangen karo bapak lalu ibu. Selain lumut, sayuran lain yang biasa digunakan adalah daun singkong. Dan untuk mencari daun singkong tidaklah sulit. Tanaman kecil ini banyak ditemukan tak jauh dari tempat Wahyu mencari lumut.
Tanaman singkong ini bukanlah milik keluarga Wahyu. Namun biasanya, warga desa sekitar tidak mempermasalahkan siapapun untuk memanfaatkan daun-daun singkong dari kebunnya. Lumut tanah tidak bisa langsung diolah begitu saja. Banyaknya tanah serta kotoran yang menempel membuat lumut harus dicuci berulang kali dengan air mengalir hingga bersih. Setelah dicuci sampai bersih, lumut masih harus dijemur. Penjemuran ini berguna untuk mengurangi kadar air yang ada pada lumut. Biasanya butuh waktu 1 hari hingga lumut benar-benar bisa digunakan untuk penganan. Maka pencarian lumut hari ini biasa Wahyu gunakan untuk esok harinya. Iki mah lumute karo daun singkong. Sewaktu Wahyu masih balita, Wahyu masih bisa tinggal di rumah milik kakek neneknya sendiri. Akan tetapi musibah yang silih berganti membuat pasangan tua ini terpaksa menjual rumah untuk membayar hutang anak-anaknya. Beruntungnya Tuhan selalu menghadirkan kebaikan di setiap ujian yang diberikan. Kesulitan hidup yang dihadapi Wahyu dan keluarganya rupanya telah menarik simpati salah seorang tetangga. Atas kebaikannya pula, hingga kini keluarga Poniman dan Rapia bisa memiliki tempat berteduh. Mangan jane pinggir embung mriki disate karo bapak kula. Lah kula disukani nggih katut sisan. Katut kadol ngoten nah disukani yo terus tok. Kula bagi ambek anak-anak itu. Dadi kula niku pun ketelasan nggih nyusup sak ono-ono ing nah. Kayak dalan wetane omah niku. Metune mrono. Rumah yang Wahyu tempati saat ini merupakan sepetak tanah yang berada di samping rumah Suliati sang tetangga. Biasa akan Mbak, kalau kan buatan nggak tahu mau itu, kamu bayar utang Mbak anak. Untuk membuat urap sayur, Rupiah hanya bermodalkan kelapa serta bumbu dapur. Semua sayuran pun hanya perlu direbus saja. Perebusan daun singkong dan pepaya hingga matang membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Sedangkan untuk lumut tanah, hanya butuh waktu relatif lebih cepat untuk merebusnya. Setelah semua sayuran sudah direbus, tidak bisa langsung diberi bumbu begitu saja. Daun-daunan ini masih perlu dicuci terlebih dulu. Gak pahit nah, gak sepet. Sing godhong itu memang sepet nek gak diumbar si godhong Kata tempat mereka tinggal saja. Karena sudah banyak tetangga yang menggemari dan menjadi langganan tetap mereka. Selain karena rasanya yang enak, Rupiah tidak mematok harga yang tinggi pada urap dan es dawetnya. Urap dihargai Rp2.000 per bungkus, sedangkan es dawetnya dihargai Rp1.000. Di desanya baru Wahyu dan Rupiah lah yang menjual urap lumut. Selain karena rasanya seperti sayuran biasa, lumut tanah juga banyak mengandung manfaat bagi tubuh manusia. Seperti dapat dijadikan obat untuk penyakit hati, hipertensi, dan lain sebagainya. di kandhane niku mbakku lebih tasih uripe. Iki kena dipangan nah. Dolen niki sak kilo 3.000 ngoten. Ngoten kula dodol urap-urap kula dodol ngeten iki kilonan ngoten lho. Sakniki kok numune ketebian nang sepanjang mriku nggih kula dodol mawon. Tangan Wahyu dan sang nenek tidak selalu habis terjual. Seringkali ada saja urap dan es dawet yang tersisa. Apalagi sang nenek sudah tidak bisa membawa bawaan yang begitu berat. Kondisi tubuhnya yang semakin rentah membuat fisiknya semakin lemah. Rupiah menderita sakit asam urat. Begitu pula dengan mata sebelah kirinya. Penglihatannya pun sudah mulai terganggu. Mbah, matai lara sakno kecapean. Jualan terus sampai kadang-kadang jam
Bocah yang seharusnya bisa menikmati masa mudanya ini harus disibukkan dengan nafkah keluarganya. Jika memang ada salah waktu, biasanya ia memanfaatkan untuk memuaskan hatinya. Mainan tradisional yang biasa Wahyu buat, salah satunya adalah layang-layang. Mainan ini lebih sering ia buat lantaran banyak dari teman-temannya yang minta untuk dibuatkan. Berkat belajar dari beberapa temannya, Wahyu paham betul cara membuat layangan. Bagi Wahyu, membuat layangan tidak terlalu rumit. Bahkan, ia mengerti bagaimana cara melenturkan bambu yang menjadi tulang layangan, agar layangan kuat saat diterpa angin nanti. Ditipiskan lalu diikat dengan tali. Lalu habis itu ditempelkan kertas, digunting, dilem. Lalu dibuat kenggangan, langsung diumbulkan. Wahyu sudah menganggap sang kakek seperti ayahnya sendiri, karena sang kakeklah yang berjuang mencurahkan segala kasih sayang ke Wahyu. Aku lali karo wajahe bapak karo ibu. Saya kecil aku ditinggal karo ibu.